Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Seperti pada video yang lalu ya, bahwa sesungguhnya ya, sakit asam lambung itu bisa sembuh dengan cara kita merubah pikiran kita ya, yang tadinya negatif menjadi positif ya. Jadi merubah sikap kita yang tadinya pesimis menjadi yang optimis gitu ya. Kemudian merubah juga kita yang tadinya fokus terus ke penyakit ya, menjadi mencari pengalihan gitu ya, untuk menghilangkan melupakan penyakit itu gitu ya. Jadi tidak perlu fokus terus pada penyakitnya gitu ya. Baiklah, di sini ya saya akan coba tambahkan ya, berupa ciri seseorang yang mempunyai wawasan ya atau pikiran positif gitu ya. Jadi ciri orang itu bisa diikuti gitu ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan ciri yang saya sebut nanti ya, maka diharapkan wawasan kita berubah gitu ya, dari tadinya kita tidak mengerti ya, sekarang kita mengerti gitu ya, bagaimana sih supaya kita bisa mempunyai wawasan pikiran yang positif gitu ya. Baiklah, saya coba mulai saja ya. Pertama, orang yang punya ciri bisa berpikir positif itu ya, itu dia kalau melihat masalah itu dianggapnya sebagai tantangan gitu ya. Jadi bukan jadi sebagai beban ya. Jadi orang yang melihat masalah itu sebagai cobaan hidup yang terasa berat, atau hidupnya terasa sengsara ya, paling sengsara di dunia, itu tidak bagus gitu ya, Jadi orang itu harus melihat masalah itu sebagai tantangan hidup gitu ya, tantangan hidup. Jadi bukan cobaan hidup gitu ya. Itu mengenai yang pertama ya. Jadi kita selalu melihat masalah itu sebagai tantangan, bukan sebagai cobaan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menikmati hidup ya. Jadi kalau kita punya pikiran yang positif ya, maka kita bisa menikmati hidup gitu ya. Jadi orang itu bisa menerima keadaannya gitu ya, dengan besar hati, meski dia tidak bisa berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik gitu ya. Tapi dengan kehidupannya yang ada saja, dia sudah bisa menikmati gitu ya. Nah, itu yang ciri yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, itu orang yang berpikir positif ya, itu biasanya pikirannya terbuka gitu ya. Pikirannya terbuka,
untuk menerima saran atau ide gitu ya. Jadi karena dia punya pikiran terbuka itu, maka boleh jadi ya kalau ada hal-hal yang baru itu akan membuat segala sesuatunya nanti akan lebih baik gitu ya. Begitu. Jadi kita harus selalu terbuka untuk menerima saran dan ide ya. Jadi jangan kita tertutup gitu. Kalau kita tertutup, maka peluang untuk kita memperbaiki keadaan ya dengan hal yang baru itu menjadi hilang gitu ya. Jadi itu mengenai yang ketiga ya. Jadi ciri kita berpikir positif adalah pikiran kita terbuka dan menerima saran dan ide. Kemudian yang keempat ya, itu adalah mengenyahkan pikiran negatif. Ya, mengenyahkan pikiran negatif. Jadi begitu ada pikiran negatif ya, langsung tek di pikiran kita gitu ya, langsung kita hilangkan gitu ya. Kita nyahkan gitu ya. Karena apa ya? Karena kalau kita memelihara pikiran negatif itu lama-lama ya, maka kita itu seperti membangunkan singa tidur gitu ya. Jadi maksudnya gini ya, sebetulnya itu tidak ada apa-apa, tapi karena dorong oleh pikiran negatif kita itu, nah itu menjadi masalah akhirnya gitu ya. Nah makanya kita harus mengenyahkan pikiran negatif selekas mungkin, sesegera mungkin. Begitu dia masuk di benak kita, langsung kita nyahkan gitu ya. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima ya, kita selalu mensyukuri gitu ya, mensyukuri apa yang kita milikin gitu ya, yang kita miliki. Jadi kita keadaan kita bagaimanapun ya kita harus syukuri gitu ya. Jadi kita tidak boleh berkeluh kesah ya tentang apa-apa yang kita punyai gitu ya. Jadi kita harus bisa bersyukur ya bahwa sakit itu sebetulnya adalah cobaan gitu ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu jangan membuat kita putus asa gitu ya. Kalau kita selalu mensyukuri keadaan kita dalam keadaan apapun, maka kita pasrah gitu ya, pasrah, dan kita tidak putus asa gitu ya, karena nantinya ada pertolongan dari Allah gitu ya. Dan seperti kita ketahui ya bahwa sakit itu sendiri adalah sebagai penghapus dosa gitu ya. Jadi kita tidak perlu istilahnya berkeluh kesah ya dan lain-lain. Karena apa? Karena berkeluh kesah itu sendiri bisa mengakibatkan kita kehilangan mood ya, atau kehilangan rasa bahagia. Dan tempat kita keluh kesah itu pun ya, kita curhat sama seseorang, nah orang yang kita keluh kesahkan itu, tempat kita curhat itu juga ikut hilang moodnya gitu ya, karena mendengar keluh kesah kita itu ya. Jadi itu yang kelima ya, kita harus selalu mensyukuri gitu. Kemudian yang keenam, tidak mendengarkan gosip yang tak menentu ya. Jadi gosip itu ya, itu memang berkawan baik dengan pikiran negatif gitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan omongan yang nggak keruan gitu ya, yang nggak ada juntrungannya, itu akan membuat pikiran negatif kita, pikiran positif kita menjadi negatif gitu ya. Jadi kita harus selalu istilahnya berkawan ya, berteman dengan pikiran positif ya, dengan cara tidak mendengarkan gosip yang tidak menentu gitu ya. Kemudian yang ketujuh, itu tidak bikin alasan tanpa langsung bikin tindakan ya.
Jadi ada istilahnya NATO ya. NATO tuh no action, talk only ya. Jadi artinya tidak ada aksi atau tidak ada gerakan, cuman ngomong doang gitu ya. Nah itu. Jadi kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kita langsung ambil tindakan. Eh, nggak banyak alasan gitu ya. Jangan buat alasan-alasan tapi kita diem aja cuman ngomong doang gitu ya. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Itu adalah ciri orang berpikir negatif. Kalau berpikir positif dia langsung ambil tindakan tanpa alasan apapun, ambil tindakan dulu. Nah itu ya. Kemudian yang ke-8 adalah menggunakan bahasa positif ya, menggunakan bahasa positif. Maksudnya ya, kita menggunakan kalimat-kalimat yang bernadakan optimisme ya, selalu optimis ya. Jadi seperti misalnya saya sehat, saya kuat, masalah itu pasti bisa saya selesaikan, penyakit ini bisa saya sembuhkan, gitu ya. Jadi itu memacu ini kita ya, optimisme kita gitu ya, sehingga kita itu bisa mensugesti dari kita menuju kesembuhan gitu ya. Gitu ya, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, menggunakan bahasa tubuh yang positif gitu ya. Jadi misalnya kita senyum ya, berjalan dengan langkah tegap ya, gerakan tangan yang ekspresif gitu ya, atau anggukan ya. Kemudian kita juga bicara dengan intonasi ya, atau nada yang bersahabat ya, dan antusias, punya semangat gitu ya untuk hidup gitu ya. Jadi itu semua itu adalah positif ya, ciri orang yang berpikir positif gitu. Kemudian yang ke-10 ya, itu yang terakhir gitu ya. Orang yang punya pikiran atau ciri berpikir positif ya, dia harus peduli pada citra diri gitu ya. Jadi orang itu harus biasanya orang itu bisa tampil dengan baik gitu ya. Tampil itu maksudnya di sini ya bukan hanya di luar ya, bukan bajunya bagus segala macam, bukan gitu ya, tapi juga hatinya gitu ya. Hatinya juga tidak ada sifat-sifat negatif yang melekat pada dirinya ya. Karena semua sifat-sifat negatif itu akan menghilangkan imun ya, daya imun tubuhnya gitu ya. Makanya orang yang punya pikiran positif harus peduli pada citra diri. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.